kebetulan topik kita malam ini kan mengamankan portfolio di kala market sideways, begitu Ya, kan. Sebelum kita ngomongin mengenai portfolio atau cara mengamankan, mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai market, ya, gitu kan. Jadi kalau hari ini kita lihat kan memang minus ya bro ya, ya, 0,30% di 6.940. Kalau misalnya kita lihat secara 5 hari juga, IHSG 5 hari ke belakang minus ya bro ya, 0,98%. betul. Nah, mungkin pertanyaan yang selalu gue tanyakan nih sama lawan bicara gue di TikTok adalah tanggapannya gimana nih mengenai Oke. market kita saat ini. Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal market ya bro, memang market ini kan agak sedikit sideways ya. Bahkan even dari awal tahun tuh ya segini-segini aja muter-muternya gitu ya. Dan ini kan juga sudah maksudnya kayak menguji terus support-support pentingnya gitu. Dan memang kalau secara sentimen katalis juga kita bilang banyak juga enggak ya di Indonesia sendiri ya. Indonesia masih banyak kan soal pemilu dan sebagainya gitu ya. Dan minggu depan itu terkait dengan ini juga bro, pengumuman capres-cawapres ya. Karena memang pendaftarannya terakhir kalau nggak di minggu depan di 2 minggu lagi. Jadi pasti sentimen arahnya ke arah-arah sana tuh. Arah-arahnya ya terkait dengan cawapres siapa yang akan dipilih oleh capres-capres yang sudah ada gitu ya. Jadi ini akan menimbulkan lebih banyak kestabilan di mana orang sudah tahu nih, oke ini capresnya ini, cawapresnya ini gitu ya, dan program-programnya apa. Dan selama ini kan dari tiga calon yang baru mengumumkan hanya satu nih, sisanya yang dua kan belum. Jadi kita sama-sama menunggu. Katalisnya masih ke arah sana, masih berkaitan dengan politik, terutama dengan ini ya, capres-cawapres. Selain itu juga kalau kita lihat dari global, memang The Fed akan menaikkan suku bunga ya, at least sekali lagi karena inflasinya juga belum terkendali. Kemungkinan terjadi di bulan November kalau tidak salah. Kemarin sempat menaikkan suku bunga, kemarin sorry suku bunganya stay ya satu kali gitu ya sudah stay. Kemungkinan akan raise lagi di berikutnya. Jadi katalisnya masih ke arah sana dan mungkin di Oktober ini berkaitan dengan earning season ya bro ya karena Q3 sudah berakhir nih di September. Jadi laporan keuangan akan muncul nih di Oktober. Nah, kita lihat beberapa emiten yang mungkin kinerjanya akan bagus ya harga sahamnya akan lompat gitu. Kurang lebih seperti itu sih bro highlightnya ya. Oke, thank you banget ya bro. Jadi ada beberapa sentimen lah yang bisa kita lihat dari The Fed dan juga yang paling hotnya kalau secara domestik berarti pemilu ya bro ya. Tadi ya dari Belum. tiga kandidat baru satu yang mengumumkan, masih ada dua lagi dan waktunya tadi tinggal seminggu 2 minggu lagi ya pendaftarannya ya. Ya, betul. Hmm, Pendaftarannya tinggal oke. seminggu 2 minggu lagi. Jadi kita sudah bisa melihat lah dalam seminggu 2 minggu ke depan kira-kira bakal seperti apa nih peta perpolitikan di Indonesia bakal seperti apa gitu. Ya, ya. Oke, jadi sebelum kita masuk mungkin ya ke sentimen sentimen pemilu nih, kira-kira apakah benar ada sektor-sektor yang diuntungkan gitu kan? Kalau misalnya kita melihat dari track recordnya sebelum-sebelumnya, mungkin gue mau nanya dulu, menurut Bro Arvin nih, jadi sekarang untuk melihat keadaan market ini, itu apakah kita better wait and see dulu atau sebenarnya tetap ada opportunity nih yang bisa dilihat sama cuan troopers dalam berinvestasi atau mungkin trading di market. Oke, sebenarnya kalau kita bilang ya Bro Jo ya, di bulan September ini harusnya bulan yang tidak terlalu baik untuk IHSG ya. Dan ternyata di bulan kemarin itu minusnya tidak dalam, meskipun minus tetap, kalau kita bandingkan dengan Agustus, minusnya kecil, tapi tetap minus gitu ya. Dan ini sejalan dengan 10 tahun terakhir, bulan September selalu bulan yang terburuk. Dan di bulan Oktober, ini masih kita lihat kan masih 3 hari ya, 3 hari perdagangan di bulan Oktober, kita melihat juga secara IHSG likuiditasnya juga masih sangat kecil dan itu selalu menjadi kendala di mana IHSG kita itu tidak bisa stay di atas 7.000 gitu. Dan sering banget kita lihat gitu ya, IHSG itu susah banget stay di atas 7.000 kalau likuiditasnya sekecil ini, di bawah 10 triliun dan sebagainya. Bahkan Brojo, tadi pre-closing itu IHSG itu masih masih hijau loh posisinya pas pre-closing. Sedangkan closing itu minus 0,3 gitu. Jadi memang segitu volatilnya IHSG kita sehingga menyebabkan ya kalau kita bilang bahwa portfolio kita mungkin ada sebagian yang hari ini minusnya lumayan dalam, gue pribadi nggak kaget karena kalau teman-teman lihat statistiknya, meskipun IHSG-nya minus 0,3, kalau teman-teman bandingin statistiknya saham yang hijau dengan yang merah, yang hijau itu cuma 100-an lebih, sedangkan yang merah itu 300-an lebih
gitu. Jadi sangat wajar kalau teman-teman punya portofolio mungkin turun gitu. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Bro Jo. Oke, wah ini bagus banget ya teman-teman bridgingnya. Jadi mengamankannya bagaimana nih kan? Tapi nah sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, mungkin gue masih pengen ngobrol sedikit lagi mengenai sentimen-sentimen kali ya bro ya. Boleh. Jadi kemarin juga ada berita, kalau nggak salah data inflasi Indonesia baru keluar juga kan tuh bro ya? Ya, betul. Nah, Data inflasi baru keluar juga. ya itu gimana tuh tanggapannya bro Arvin tuh melihat data inflasi Indonesia yang sekarang? Is that a good thing? Atau mungkin ada dampaknya atau bagaimana nih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman Cuan Troopers. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya, kita bilang inflasi ini kan cukup terkendali ya. Di satu sisi gitu ya, kita lihat inflasi cukup terkendali. Dan memang kalau kita bicara soal suku bunga, ya memang tidak ada alasan buat BI untuk menaikkan suku bunga. Kecuali memang menjaga stabilitas USD rupiah. Itu cuma salah satu alasan yang bisa digunakan untuk BI untuk menaikkan suku bunga. Sementara inflasi kita masih terkendali dan kita sangat berbeda sekali. Kalau mungkin berdasarkan live sebelumnya, mungkin sama suku sekuritas juga, gue sempat ngomong bahwa ini tuh inflasi sudah terkendali banget dan mau dinaikin berapapun ya inflasi Indonesia akan segini. Tapi belakangan ini kalau kita perhatiin nih, harga beras itu kan juga naik, itu satu. Yang kedua, harga minyak naik juga di saat yang sama. Harga beras naik karena La Nina yang menyebabkan ini kekeringan ya, sehingga banyak dari petani itu melakukan panen yang lebih cepat daripada seharusnya gitu. Dan itu menimbulkan produksi beras itu tidak maksimal. Itu satu. Yang kedua, harga minyak yang naik juga. Kalau teman-teman perhatiin dulu mainnya di 70-80, sekarang mainnya sudah di 90 gitu ya. Nah, ini kan sudah naik ya. Dan Pertamax kemarin tanggal 1 Oktober naik juga kan gitu. Begitu juga dengan Pertamina Dex, lalu Solar dan teman-temannya. Dan kita harus ingat bahwa kita belum bisa rely 100% ke public transportation. Nah, sehingga banyak orang nih yang masih pakai minyak dan sebagainya untuk transportasi barang dan jasa gitu ya. Nah, sehingga itu akan menyebabkan inflasi bisa lebih tinggi. Tapi apakah inflasi itu selalu buruk? Mungkin kita lebih berkaca kepada negara lain ya bro ya. Contohnya seperti Jepang gitu ya. Itu seperti Jepang. Kita ngomong Jepang itu sendiri, itu mereka juga mengalami inflasi juga gitu ya. Dan ini inflasi pertama mereka yang cukup signifikan kalau kita compare terhadap tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, Jepang sendiri itu memang inflasinya naik gitu ya. Harga barangnya naik. Tapi ketika semua barang dan jasa yang dihasilkan itu bisa diserap oleh masyarakat dan nggak ada masalah gitu bro. GDP tetap naik gitu. Earnings perusahaan tetap naik gitu. Nah ini masalahnya kan apakah earnings dari perusahaan ini ibaratnya inflasi itu bisa ditransfer nggak ke konsumen. Itu aja kita lihatnya gitu loh. Nah sekarang posisinya inflasi kita terkendali. So far belum ada kelihatan masalah yang signifikan ya kalau kita bicara soal inflasi. Mungkin seperti itu sih. Oke, ya ya setuju banget. Jadi memang kalau misalnya dibilang juga bahkan inflasi kita itu terhitung terkendali ya. Kalau misalnya dari berita yang gua baca juga gitu kan, bahkan kita di peringkat ketujuh gitu. Apalagi kalau misalnya dibandingkan sama negara-negara lain, inflasi kita cukup aman dan seharusnya tidak menjadi satu problem lah ya bro ya, bisa dibilang gitu, atau satu yang dikhawatirkan ya. Betul, Ya benar. oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin mengenai market nih bro ya, sideways, tadi juga ada yang bilang market tuh downtrend ya, ada yang komen sejak tahun lalu. Nah kalau misalnya gue lihat patternnya juga sih memang ini ya bro ya, kita itu bisa dibilang sideways juga, tergantung kita lihat timeline-nya seperti apa begitu kan. Nah mungkin langsung aja kita masuk ke topiknya nih bro, bagaimana nih cara kira-kira mungkin startnya ada nggak advice buat teman-teman Cuan Troopers bagaimana caranya berinvestasi lah atau trading juga di saat market itu seperti sekarang ini nih, mungkin ada tips-tips yang bisa di-share nih sama teman Cuan Troopers, atau nggak ada poin-poin yang perlu diperhatikan juga, boleh bro? Oke. Gini Bro Jo, memang sering banget banyak orang yang tanya ke gua juga gitu ya, gimana sih cara trading di kala-kala seperti ini gitu ya. Menurut gua pribadi memang ada kalanya gitu ya, kita trading sangat agresifly ketika marketnya bagus, dan kadang kita juga diem aja gitu ketika marketnya ya seperti ini gitu. Dan itu sulit sekali loh Bro Jo, kalau kita bandingkan ya dengan orang-orang yang mungkin sering trading dan sebagainya. Itu kan trading itu kan kayak
activity yang misalnya ngelihat uang nganggur terus dia trading gitu ya. Tapi ada kalanya, Bro Jo, kita ngelihat bahwa oke, marketnya ini nggak mendukung gitu. Untuk Hmm. kita trading ya, buat apa kita Hmm. trading gitu ya? Untuk di kala market yang lagi buruk gitu. Hmm. Dan memang sekarang posisinya kita harus tahu siklus-siklusnya. Kalau kita lihat sekarang IHSG turnovernya kecil ya. Dan ketika IHSG turnovernya kecil, biasanya yang gerak itu saham yang agak sedikit lucu Hmm. lah ya. Kalau kita bilang mungkin yang agak sedikit kecil, third liner dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita masuk di third liner itu pun, kita nggak bisa agresif seperti kita main di blue chip gitu, bro. Jadi nggak mungkin kita porsi blue chip kita masukin third liner, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi itu yang mungkin teman-teman sedikit advice buat teman-teman kalau di kala market yang volatile seperti ini, teman-teman harus pintar-pintar cari momen ketika oke, ini di saat ini gue bisa trading, di saat ini gue nggak bisa trading. Jadi punya rule sendiri gitu. Nah, selain itu, teman-teman kalau misalnya contoh teman-teman punya uang nganggur dan sebagainya gitu ya, ketika teman-teman investasi, itu kan nggak mungkin one instrumen doang ya bro, one instrumen doang. Kita kan main di instrumen yang lain juga gitu ya, kita main di instrumen yang lain juga di beberapa reksadana yang mungkin bisa menghasilkan return yang kita bisa bilang agak kita bisa bilang secara return itu stabil gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa alihkan dulu ke sana sambil menunggu momen berikutnya. Nah, di saat-saat seperti ini, biasanya blue chip itu kan terkoreksi ya, karena turnovernya kecil dan sebagainya. Nah, di kala itu kita mungkin bisa mengambil momen untuk buy on weakness di beberapa saham perbankan dan sebagainya. Kalau kita perhatiin bro, di 4 perbankan, yang naik itu selama ini cuma BBNI aja. Akhir-akhir ini ya, kalau kita lihat. BBNI naik karena apa? Karena stock split atau corporate action. Sedangkan bank yang lain itu cenderung terkoreksi. Nah, di saat itulah kita koleksi ketika market lagi pesimis. Mungkin itu sih sedikit advice ya dari buat teman-teman. Oke, ya jadi ada sedikit advice ya teman-teman ya dari Bro Alvin. Bagaimana nih kita mengamankan portfolio ya di kala market seperti sekarang ini gitu ya. Tadi salah satu yang aku ingat juga adalah untuk set rules kita sendiri juga ya bro ya. Betul. Jadi penting juga buat kita gitu kan untuk istilah tidak memaksakan juga kali ya. Kalau misalnya marketnya lagi tidak cocok dengan kondisi keuangan kita, mungkin jangan dipaksa juga begitu kan. Ya, Dan juga ini balik betul. lagi sih ke teman-teman ya, ini sering banget dibahas di IG live manapun, semuanya itu balik dengan tujuan dan kondisi keuangan kita masing-masing ya teman-teman Benar. ya. Dan nah mungkin gue mau bahas sedikit. Jadi untuk market sekarang nih bro ya, let's say sampai akhir tahun udah sebentar lagi sih, mungkin sampai awal tahun depan deh. Kira-kira sektor apa nih yang bisa dibilang dibandingkan sektor yang lain itu bisa dibilang relatif lebih aman atau enggak lebih memberikan apa ya, ada sedikit rasa safety lah kalau misalnya ada teman-teman di sini mau berinvestasi nih contohnya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ada duit lebih sekarang, mereka mau berinvestasi tapi dengan berita market sideways, nggak tembus-tembus 7.000 dan sebagainya gitu kan. Kira-kira ada nggak sektor-sektor yang bisa diperhatikan nih sama teman-teman sekarang yang lebih cukup menguntungkan? Oke, sebenarnya kan kalau kita bilang dalam mungkin 3 bulan ke depan sampai 5 bulan ke depan, market itu tidak akan jauh-jauh dari politik ya. Kalau kita bilang kan tidak akan jauh-jauh dari politik karena pemilihan umum itu di 14 Februari 2024 pemilihan umum ya. Jadi which is kalau kita hitung dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, mungkin sekitar 4 bulan ya. Nah, sekitar 4 bulan ini, 4 bulan belakangan ini pasti akan ada adu gagasan dari baik capres maupun cawapres gitu ya. Pasti akan ada debat terbuka gitu ya di TV-TV nasional dan teman-temannya gitu. Nah, pasti yang akan dibicarakan adalah soal landscape ekonomi dan gimana sih kelanjutan program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan, ya kan? Nah, yang paling hot topiknya yang dibahas itu pasti akan soal IKN. Soal IKN pasti. Karena IKN ini kan lagi jadi gejotan pemerintah gitu ya. Kalau bisa lihat beberapa bakal calon presiden dan calon wakil presiden itu selalu ngomongin soal IKN. Lalu presiden juga intensely datang ke IKN berkali-kali dan beberapa konsorsium pengusaha-pengusaha Indonesia juga belakangan juga ke sana kan gitu loh. Dengan membawa oke, ini landscape gedung yang akan kita bangun dan sebagainya gitu ya. Pasti ada proyek-proyek yang akan dijalankan. Dan itulah yang menjadi alasan beberapa hari belakangan ini
saham-saham konstruksi swasta itu pada naik ya. Kalau kita perhatiin seperti Jekon, ACST, Meta, itu kan 3 perusahaan konstruksi swasta. Baik dia bekerja di tol, ataupun dia bekerja di gedung-gedung gitu ya, ngerjain gedung-gedung dan sebagainya. Dan harapan kita adalah ya kemungkinan narasinya akan ke sana untuk beberapa bulan ke depan. Selain itu juga perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan earning ketika market seperti ini gitu. Nah, salah satu yang gue lihat cukup stabil earnings-nya itu masih perbankan ya. Meskipun kalau kita bilang secara grow tidak akan naik signifikan kalau kita bandingkan dengan lompatan di tahun 2022 kemarin. Jadi tahun 2023 mungkin akan sedikit slow, tapi masih bertumbuh gitu. Meskipun tidak akan spektakuler gitu ya. Lalu karena kita lihat suku bunga yang masih naik dan sebagainya, ada potensi masih bisa naik atau bertahan di level yang sama, maka laba perbankan juga akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih stabil di sekitar 5%-an gitu ya. Lalu kalau mau main pendek mungkin besok TikTok Shop juga akan ada berpotensi ditutup ya. Jadi memang itu akan ada katalis juga buat saham teknologi lainnya seperti Goto dan teman-temannya. Ada kemungkinan flow-nya ke sana besok. Jadi besok kan baru diumumkan diumumkan TikTok sendiri bahwa besok itu ada hari terakhir, kalau nggak salah jam 5 sore ya, itu terakhir e-commerce ya, masih ada di TikTok. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Gitu sih bro, mungkin seperti itu sih kalau yang gue lihat ya sekarang ini. Memang flow-nya masih acak, masih nggak terlalu clear kalau kita lihat sekarang, tapi ya pasti di setiap minggunya pasti ada opportunity tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Wah, thank you banget bro. Ya benar, gue setuju banget, masih acak banget, tapi yang lu jelasin tadi cukup ini ya, cukup menjelaskan banget gitu kan, dari sektor perbankan lah ya, yang bisa dibilang masih kayaknya so far memang selalu itu menjadi sektor pilihan ya. Kalau misalnya di saat kita bingung mau ke sektor mana, kayaknya paling oke di situ. Tadi juga lu udah mention mengenai BNI ya, yang paling kenaikannya paling tinggi ya dibanding sama yang lainnya. Betul. Dan pemilu juga ya mendekati, dan pembahasannya mengenai IKN, jadi mungkin akan ada dampak lah ya, bisa dibilang bisa ada potensi dampak untuk sektor-sektor semen, konstruksi gitu-gitu ya bro ya, berarti ya. Ya, Infrastruktur betul. Juga, dan tadi udah mention juga ya saham-saham swasta yang jadi naik juga karena dampak ini. Dan TikTok Shop ini gue sebenarnya nggak pakai TikTok bro sejujurnya, jadi gue nggak tahu, gue baru Google tadi barusan, gue baru tahu, tapi gue baca sih sekilas tentang TikTok Shop ini mau tutup besok gitu, jadi mungkin ada dampaknya juga mungkin ya ke Goto gitu-gitu ya, tadi ya lu mention. Ya, soalnya gini bro, gue kan salah satu yang pengguna TikTok Shop juga ya. Jadi gue tahu banget ya bahwa memang kalau kita lihat dari predatory pricing, TikTok tuh paling murah terus terang dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Masih nggak ada lawan lah kalau kita bandingin dengan Goto, Shopee dan teman-temannya. Dan memang dengan tutupnya ini kan kompetisi yang sangat besar ini sudah perlahan-lahan hilang gitu loh. Jadi apakah nanti TikTok akan come up with negotiation with pemerintah lagi soal ini? Ya kita nggak tahu gitu. Tapi memang banyak sekali UMKM yang terutama yang bermain di offline itu terdampak sekali dengan TikTok Shop gitu. Itu yang gua perhatiin sih bro. Iya. Wah ini pasti banget, pasti besar banget sih ini dampaknya ya. Oke. Ya. Oke sih. Ya. Oke teman-teman, di sini udah banyak ya yang udah mulai nanya-nanya. Tetap ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung aja di comment sectionnya. Nanti mendekati penghujung dari IG Live ini kita bakal ambilin pertanyaan kalian satu-satu ya. Terus kita tanyakan langsung nih sama Bro Arvin gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya. Gue mau ambil sisi di sebelahnya nih. Tadi kan gue nanya sektor-sektor apa aja kira-kira yang masih lebih yang oke lah ya bisa dibilang untuk diinvestasikan atau nggak dilirik aja lah dulu gitu kan di saat market sekarang. Ya. Nah gue mau ambil sisi lainnya nih. Kira-kira menurut lo ada nggak nih sektor-sektor yang kayaknya masih agak susah untuk dapat panggung untuk beberapa waktu ke depan ini gitu. Mungkin karena ada sentimen apa, atau mungkin ada sentimen dari global juga gitu. Nah, mungkin bisa di-share nih pendapat lo aja ya. Ini buat teman-teman, ini tetap disclaimer, tapi ini pendapat dari Bro Arvin. Kira-kira menurut lo
sektor-sektor apa aja nih yang mungkin masih susah untuk saat ini dapat panggung? Oke, sektor-sektor yang masih berkaitan dengan suku bunga ya bro ya. Ini yang paling berat soalnya. Karena kalau kita bilang memang suku bunga kan itu masih naik-naik terus ya. Dan sesuatu yang relate sekali dengan suku bunga, seperti properti contohnya. Ini mungkin kalau Brojo ikutin gua, mungkin gua sempat mention juga saham properti gitu. Cuma belakangan ini kan ternyata the Fed itu tidak berhenti nih kalau kita lihat dalam menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi mungkin bukan berarti tidak berhenti menaikkan suku bunga, tapi akan menahan suku bunga yang tinggi ini dalam level yang lebih panjang lagi gitu. Nah, ketika mempertahankan level yang lebih panjang, maka flow itu tidak bisa lari kenceng ke perusahaan-perusahaan yang berlawanan nih dengan suku bunga, kecuali seperti teknologi gitu ya. Seperti gua cerita tadi, ada sentimen jangka pendek terkait TikTok Shop dan mungkin ada sentimen jangka pendek yang ke sana gitu ya. Tapi secara panjangnya masih kita bilang masih sedikit sulit gitu untuk bisa perform very well karena secara sentimen jangka menengah dan panjangnya masih belum ke arah sana gitu. Jadi sektor-sektor yang berlawanan sekali dengan suku bunga itu akan sulit sekali untuk ini. Sama sektor-sektor yang menggunakan komoditas. Karena kalau kita bandingin harga minyak itu naik ya, minyak ini kan mother of all commodity ya, coal naik, gitu ya, CPO naik, dan teman-temannya biasa turunannya itu naik semua. Nah, ketika turunannya naik semua, maka akan menggerus profit margin dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan komoditi ini, gitu. Nah, makanya ini kalau kita lihat memang sedikit mix ya. Contohnya di consumer aja, memang kalau kita bicara soal pemilu itu terkait erat sekali dengan sektor consumer. Tapi di saat yang sama harga CPO naik, menyebabkan profit margin turun. Jadi memang ada sedikit sentimen yang agak sedikit mix. Jadi kalau gua bisa bilang bahwa ya sektor-sektor tersebut yang mungkin agak susah sekali untuk bisa perform sangat baik gitu ya, arah arah ininya ke satu arah. Tapi kalau misalnya dia itu naik, pasti ada sentimen negatif yang membuat dia turun gitu. Dan turunnya nggak main-main, biasa signifikan juga. Jadi seperti itu sih bro, kurang lebih. Iya. Setuju ya. Setuju banget ya bro ya. Jadi, tapi ini bukan berarti bahwa sektor itu tidak menarik sama sekali ya teman-teman ya. Karena memang market itu berputar ya bro ya. Jadi mungkin untuk sekarang ini belum waktunya mereka tampil aja gitu ya. Karena ada beberapa sentimen istilahnya yang menahan mereka begitu kan. Dan memberikan panggung buat sektor-sektor yang lain gitu kan untuk muncul ya. Jadi memang salah satu yang gua pelajarin juga mungkin Bro Arvin bisa nambahin juga ya, salah satunya kita nggak bisa terlalu stick gitu ya atau baper banget sama satu sektor berharap ini akan memberikan kita keuntungan ya. Jadi kita emang harus bisa fleksibel itu juga kali ya, pindah-pindahin barang gitu ya, atau cara kita berinvestasi itu harus bisa dibilang cukup ya fleksibel aja sih bahasanya ya. Jadi seperti begitu. Betul. Oke, mungkin sambil kita ini aja ya ngobrol-ngobrol, kita coba ambil pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers nih malam hari ini. Ada yang nanya nih bro dari Lutfil Muiz, katanya mau nanya, Kak mau tanya Goto dan BBRI gimana nih bro? Mungkin boleh di-share tanggapan lo, mungkin secara teknikal boleh, atau mungkin secara sentimen, atau dari sisi fundamental bebas bro. Oke. Kalau kita bicara soal sentimen jangka pendek, mungkin Goto itu yang biasanya terdampak sangat positif ya terkait dengan TikTok Shop ya. Sering sekali kalau kita lihat TikTok Shop ada berita soal ditutup dan sebagainya, ada sentimen jangka pendek yang bisa spike dia up dulu sebentar habis itu turun lagi. Kalau kita bicara soal teknikal, memang Goto belum terlalu menarik untuk kita perhatiin ya, karena memang posisinya per sekarang di 83 ya. Dan memang secara volume kelihatan sekali bahwa flow-nya belum ke sini. Dan memang ini sejalan juga dengan yang gue bilang gitu ya, bahwa memang suku bunga masih akan bertahan di level atas, yang menyebabkan Goto dan teman-temannya itu nggak dapat flow secara sentimen gitu ya. Lalu terakhir mengenai BBNI tadi. BBNI seperti gue bilang, memang BBNI ini agak anomali kalau kita bandingkan dengan teman-temannya seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Kita lihat BRI, Mandiri, BCA itu ibaratnya dia itu sekarang ini mereka itu agak sedikit terkoreksi. Kalau kita bandingkan dengan BBNI yang naik terus signifikan ya, karena memang dia akan ada stock split atau corporate action. Dan kalau gue lihat di posisi sekarang di level 10.425 ini sudah nggak murah. Dan posisi stock splitnya itu sekarang di tanggal 6 Oktober.
6 Oktober ya, which is sebentar lagi. Nah, berarti yang akan menjadi pertanyaan kita, gitu ya, apa katalis berikutnya setelah stock split? Itu pertanyaannya gitu. Ya, ya. Oke. Tadi lu jelasinnya BBNI ya, bro, yang terakhir ya. Oh, Betul, BBNI. yang nanya tadi Goto sama BBRI. Sorry, bro. Oh, Gue yang ngomongnya nggak BBRI ya. Oke, Iya, sorry. BBRI ya. Kalau BBRI sekarang ini kan juga masih lower low ya, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kalau teman-teman lihat juga, BBRI ini kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, itu ada pola sedikit mirip head and shoulder juga, gitu ya. Memang akan terkoreksi dulu ya. Kalau kita lihat dengan turunnya, volumenya itu naik-naik terus turunnya. Sedangkan ketika hijau itu volumenya kecil, berarti volume buangannya masih lebih besar. Kita kalau compare dengan volume pembeliannya. Dan ini masih arah turun. Dan kemungkinan turunnya itu kalau nggak di sekitar 5.100 ya sekitar 5.050 lah ya. Mungkin sekitar itu. 5.000 sampai 5.125 lah. Mungkin kita bisa perhatiin di level itu. Sementara secara time frame kecil juga masih terkoreksi. Mungkin seperti itu sih, Bro Jo. Oke, thank you ya, bro. Tadi yang nanya udah dijawab ya, yang nanya Goto dan juga BBRI. Oke, ada yang nanya lagi nih dari Hendy, Bank Maybank, bro. BNII. Ya. BNII. Oke. Maybank ya. Maybank ini juga masih turun ya. Kalau kita lihat dari teknikalnya juga masih turun. BNI itu ada support di level 248 sampai 252. Itu bisa dijadikan acuan ya. Kalau misalnya jebol di bawah 248, menurut gua pribadi mungkin exit dulu ya. Dan BNI ini bukan perusahaan yang volatilitasnya sangat tinggi gitu, bro. Jadi hati-hati aja ketika masuk di sini. Jadi teman-teman maintain porsinya baik-baik gitu ya. Karena kalau teman-teman salah ngambil posisi atau misalnya porsinya kebanyakan, itu akan mengganggu psikologi teman-teman gitu. Jadi memang ada beberapa saham yang mungkin kita lihat nih likuiditasnya kecil gitu ya. Sekali naik bisa tinggi, sekali turun bisa dalam. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi saham ini itu sahamnya seperti apa, dan ketika saya masuknya itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih. Oke, udah dijawab ya. Yang tadi yang udah nanya nih. Wah, ini tiba-tiba jadi banyak yang nanya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya mengenai Antam, bro, dari Lindy Hun nih. Antam, saya beli di 700-an karena kasus mereka saran dong jual apa keep katanya. Antam ya. Antam posisinya sekarang lagi sideways ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bicara soal katalis kan Antam ini kan masih berkaitan dengan nikel, lalu nikel ya, lebih banyak nikel ya, dan perdagangan emas ya. Nah, sebenarnya grow-nya yang paling besar itu di nikel. Nah, tapi kalau kita bicara soal katalis, nikel ini atau metal-metalan itu demand-nya dari China, bro. Demand-nya banyak kan dari China. Dan kalau kita lihat nih, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan nikel-nikel seperti Inco, Antam, MDKA, dan teman-temannya gitu ya, terkait dengan mineral yang demand-nya itu dari China, itu lagi terkoreksi semua. Kalau kita perhatiin ya, secara presisinya semua hampir sama. Kenapa kok bisa begitu? Karena China-nya demand-nya kan juga bermasalah, bro, terkait dengan krisis properti yang terjadi di sana. For your information, 60% masyarakat China itu invest di properti. Dan ketika harga propertinya turun, mereka ibarat kayak ngelihat sahamnya lagi turun. Ketika mereka lihat sahamnya lagi turun, maka yang mereka lakukan adalah stop spending, sehingga perputaran ekonomi itu nggak bisa muter, bro. Makanya sekarang ini lagi dilakukan stimulus gitu. Cuma kita belum tahu nih seberapa efektif stimulus yang dilakukan pemerintah China untuk menyelamatkan ekonominya gitu. Nah, ketika once ternyata recovery-nya sudah bagus dan sebagainya, maka demand terhadap mineral, lalu nikel dan teman-temannya ini akan jadi lebih baik ke depannya. Gitu sih, bro. Kita masih menunggu itu. Oke, udah dijawab ya tadi yang nanya mengenai Antam. Tadi jawabannya sangat detail ya teman-teman ya, cukup mencerahkan juga. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, bro, mengenai sektor perbankan second liner. Contohnya seperti NISP, bro, CBC. Menurut lo gimana nih? NISP ya. Kalau kita bicara soal bank-bank second liner ya, sebenarnya bank-bank ini membukukan kinerja yang sangat bagus ya. Kalau kita bandingkan ya dengan beberapa tahun ke belakang.
NISP ini kan sudah koreksinya sudah lumayan dalam ya. Kalau kita bandingin di 1300, sekarang sudah sisa 1115. NISP kalau dia bisa bertahan gitu ya, sekali lagi di 1090, 1080 sampai 1090, menurut gua boleh berani untuk beli sih. Dan ketika stop loss-nya di bawah 1070, which is resikonya sangat kecil sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau view gua sementara seperti itu sih bro. Sekarang ini lagi berusaha untuk naik lagi. Jadi tapi kan masih terkendala nih dengan marketnya seperti ini. Ya. Gitu. Oke, thank you bro untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ya bro ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya nih, ini kalau nggak salah minggu lalu jadi topik gue sih sama siapa ya waktu itu ya, mengenai bursa karbon bro. Saham-saham yang masuk pertanyaannya dari Dharma nih, udah gue keluarin di sini. Saham-saham yang masuk ke bursa karbon apakah masih bakal jalan lagi? Kalau ada yang masih menarik yang mana nih kok? Mungkin general aja deh dulu pendapat lo gimana nih mengenai bursa karbon ini, dan kalau misalnya memang ada potensi kira-kira saham atau yang mana nih yang menarik buat lo? Oke, kalau bursa karbon ya bro ya, ini sebenarnya udah sering gua bahas ya mengenai bursa karbon. Bursa karbon ini kan sebenarnya ibaratnya untuk mengatur perusahaan manufaktur di Indonesia gitu ya, untuk ibaratnya yang punya karbon kredit banyak gitu ya, yang tidak menghasilkan polusi udara dan sebagainya, itu mereka mendapatkan karbon kredit gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan determinan atau polutan yang banyak, mereka akan butuh karbon kredit yang lebih banyak. Yeah. Dengan harapan bro, karena Indonesia ini adalah negara yang lebih banyak hutannya, terutama di luar pulau sana, maka banyak perusahaan yang memiliki karbon kredit yang bisa dijual ke luar negeri. Dan ini sering gue mention juga di live gitu ya. Gue sering mention soal bursa karbon dan potensinya. Dan kemarin Pak Jokowi beberapa hari yang lalu itu meresmikan bursa karbon ya. Karena meresmikan bursa karbon di IDX ceritanya. Dan kalau kita perhatiin Pegeo lalu teman-temannya yang berhubungan gitu ya, itu sudah naik dulu sebelum Pak Jokowi meresmikan bursa karbon gitu kan. Ini persis kalau teman-teman perhatikan kejadiannya seperti waktu zaman tahun 2020 ketika farmasi bro. Kalau teman-teman ingat KF, INAK dan teman-temannya. Harga sahamnya kan sudah naik dulu ketika Pak Jokowi belum vaksin. Ketika sudah vaksin, langsung sentimennya berubah nih, berbalik arah. Nah, pertanyaannya sekarang, bursa karbon ini efektifnya seperti apa? Lalu kira-kira perdagangannya seperti apa? Ke retail-retail ya. Ini masih belum tersosialisasi dengan baik gitu. Kita masih belum clear. Ini itu soal apa dan perusahaan-perusahaannya seperti apa gitu. Tapi one thing for sure, kemarin mungkin di beberapa bulan yang lalu, ketika bursa karbon ini muncul, maka teman-teman harus pikirin ketika perusahaan mau mendaftarkan diri menjadi anggota dari bursa karbon, maka mereka butuh yang namanya sertifikasi bro. Ini sudah gue pernah bahas. Dan sertifikasi itu harus ada lembaga tersertifikasi. Di BUMN itu ada yang namanya Sukovindo, yang mana ini ada perusahaan tertutup dan tidak ada yang listing. Tapi di saat yang sama bro, ada dua perusahaan yang IPO berkaitan dengan sertifikasi ini gitu. Jadi sahamnya sudah naik dan sekarang sudah perlahan-lahan turun karena sentimen bursa karbonnya sudah hilang gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang akan bisa menghasilkan earnings daripada bursa karbon tersebut? Mungkin seperti itu, bro. Oke, wah ini menjelaskan banget ya mengenai bursa karbon. Kemarin soalnya minggu lalu gue ngobrol sama siapa ya, aduh gue lupa. Itu masih banyak banget bro, cuan troopers yang bingung. Iya, gitu kan. Iya, betul, memang. Awalnya kayak, oh iya udah ngerti, tapi pas makin lama makin jelasin makin bingung gitu. Jadi thank you banget ya udah dijelasin sama Bro Arvin nih buat teman-teman. Hopefully lebih mencerahkan lagi ya mengenai bursa karbon. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang nanya dari Joshua Malau. Insight-nya buat ASI bro, gimana nih ASI coba? Iya, sebenarnya di 2 bulan ini ya, mungkin gue bisa bilang September dan Oktober bukan bulan yang baik untuk blue chip ya. Dan memang September mungkin dan Oktober awal itu bukan periode yang baik buat blue chip ya. Tapi di satu sisi ini menawarkan opportunity yang bagus untuk buy on weakness sebenarnya. ASI kalau kita perhatiin itu ada double top bro. Kalau kita perhatiin di 7.000 sampai 6.425 kalau kita hitung dari spare-nya ya. Berarti kemungkinan ASI mungkin bisa nyentuh di 6.000 sampai 5.600 lagi gitu. Kalau kita hitung targetnya ya, mungkin sekitar segitu.
Nah, tapi apakah itu akan tercapai? Ya, we will see. Karena memang secara IHSG masih sepi, turnover-nya juga masih sepi gitu ya. Dan Astra ini juga ibaratnya ya memang kalau kita bicara soal kinerja, masih baik ya kalau kita compare dengan yang lain. Cuma memang katalisnya lagi nggak kesana aja gitu. Nah, nanti kita lihat kira-kira apakah ada potensi yang menarik untuk kita buy on weakness di ASI. Untuk sementara ini, gue masih belum melihat sesuatu yang masih menarik dari price actionnya ASI ya. Tapi by fundamental sebenarnya ASI nggak ada masalah. Oke, thank you ya bro untuk jawabannya mengenai ASI. Tadi yang nanya udah dijawab ya, ASI bagaimana? Iya betul, minggu lalu gue ngobrol sama Kevin Billy ya, diingetin nama Bro Handi Arawan nih. Ternyata nonton loh, gue kira cuma cuma datang dan pergi. Tapi Bro Handi nonton juga. Ya minggu lalu gue ngobrol sama Kevin Billy mengenai bursa karbon. Oke, thank you ya Bro Handi untuk ngingetinnya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke ada yang menanya mengenai MDKA bro. What do you think MDKA about MDKA? Wah gila, hari ini minus ya 5%. Iya, minusnya lumayan dalam ya. Kalau kita lihat buangannya sih lumayan gitu ya. Semakin turun, semakin volumenya semakin naik. Berarti selling pressure-nya besar sekali gitu ya. Karena MDKA ini kalau nggak salah kemarin rilis laporan keuangan dan hasilnya jelek ya. Hasilnya jelek juga. Jadi memang MDKA ini kan juga ada salah satu, kita bisa bilang ada salah satu katalis lain gitu ya, faktor X yang berhubungan dengan cawapres tertentu atau cawapres tertentu nih. Nah ini yang kita masih lihat nih, kira-kira apakah beliau ini mungkin nggak sih terpilih dan sebagainya gitu. Ini kita masih lihat juga. Tapi terlepas dari itu, kita bisa bilang bahwa kinerjanya memang tidak terlalu baik ya kalau kita compare dengan yang lain gitu ya. Dan memang katalisnya belum ke sana sih. Kalau kita lihat selling pressure-nya masih besar, lebih baik jangan masuk di sini dulu gitu. Tunggu sampai ada sedikit sideways atau ngebase ya, at least nggak turun terus gitu ya. Kita baru bisa masuk. Kita tunggu katalisnya lah. Katalisnya mungkin tidak jauh-jauh ya bro dari China dan teman-temannya karena ini masih hubungan sama mineral gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, siap. Thank you bro. Kita lanjut lagi ya, mungkin 2-3 pertanyaan lagi nih sebelum kita udahin IG Live ini. Oke, ini tadi sebenarnya udah jelasin sedikit sih di awal, tapi ada yang nanya lagi, mungkin bisa dijelasin lagi sedikit gitu ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman troopers yang datangnya di tengah IG Live ini mengenai sektor komoditas, khususnya oil, kedepannya gimana nih kok? Mungkin bisa dikasih sedikit insight-nya lah. Oke. Kalau kita bicara soal oil ini sebenarnya menarik ya. Kita bilang memang kalau kita bilang kan oil itu dikuasai oleh OPEC ya. OPEC itu isinya ya Rusia, terus Saudi Arabia yang which is sekarang itu lagi kontra dengan Amerika ya. Kalau kita bilang lagi kontra dengan Amerika. Oil itu sebenarnya mereka mau mempertahankan di level yang at least mereka bisa cuan gitu ya. Karena terus terang untuk eksplorasi minyak itu tidak murah bro Jo. Memang kalau kita lihat eksplorasi minyak itu nggak murah. Dan ketika mereka ibaratnya sudah ngebor minyak, sudah keluar biaya begitu banyak, ternyata harga minyaknya jelek gitu. Nah, bayangin mereka susah banget BEP kan. Nah, inilah yang dijaga oleh pemerintah Saudi Arabia dan Rusia, terlepas dari memang dia ada tensi geopolitik lah ya dengan Amerika dan sebagainya. Dan kemarin harga minyak itu kan sempat turun ya dari 100 jadi 60-70 sempat main di sana, habis itu baru naik lagi ke 90. Nah, itu ceritanya adalah terkait dengan SPR atau Strategic Petroleum Reserve dari Amerika gitu ya. Amerika kan punya yang namanya Shell Oil ya. Nah, itu mereka gelontorin supaya menekan harga minyak supaya inflasi nggak tinggi. Nah, tapi posisi sekarang SPR mereka itu sekarang lagi di titik terendah. Nah, ketika terjadi di titik terendah, maka supply-nya kan mereka nggak bisa guyur lagi nih, udah nggak punya barang gitu ya. Udah nggak punya barang lagi. Nah, inilah yang mereka akhirnya menggunakan strategi lain bro. Salah satunya adalah suku bunga. Karena kan komoditas itu selalu di-pair dengan USD kan. Dengan suku bunga yang naik terus gitu ya. Maka USD itu lari semua ke US sehingga ya suku bunga pada naik dan sebagainya gitu ya. Jadi komoditi itu harganya ditekan terus karena pairingnya kan dengan USD gitu. Jadi itulah salah satu strategi yang mereka lakukan. Terlepas dari ekonominya mereka berantakan dan sebagainya, mereka nggak peduli. Yang penting mereka bisa dapat harga murah terkait komoditasnya supaya inflasi nggak lebih tinggi. Itu sih yang kalau gue lihat dari dulu mungkin gue agak sedikit nggak ngerti gitu ya. Kenapa kok
Federal Reserve itu terus menaikkan suku bunga dengan alasan inflasi. Meskipun inflasi juga kita bilang ya inflasi di 3% itu juga oke, cenderung normal dan sebagainya gitu ya. Maksudnya mau turun sampai 2% harus depresi dulu gitu ekonomi Amerika. Tapi nyatanya ya mungkin gue melihat dari sudut pandang yang lain seperti gue ceritain tadi gitu. Mereka menaikkan suku bunga untuk menekan harga komoditas. Itu sih yang gue lihat. Wah, menarik banget ya bro ya. Jadi mikir juga nih. Oke. Ya, ya. Oke. Tadi yang nanya udah dijawab ya mengenai pendapat komoditas terlebih oil ya gimana ke depannya. Oke, kita lanjut lagi bro ya pertanyaannya. Mungkin masih bisa satu dua lagi. Nih, tapi sebelum kita ke pertanyaan yang bilang happy wedding tuh Ko Arvin katanya. Thank you, thank you. Ada giveaway nggak nih bro? Canda. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya mengenai Breeze bro. Breeze, gimana nih Breeze? Ya. Hari ini juga lumayan nih, minus. Waduh, turunnya juga lumayan ya hari ini ya, Breeze. Gue pribadi dengan candle yang seperti ini dan volumenya spike, kalau gue pribadi mungkin akan cenderung wait and see dulu ya, dan mungkin belum akan melihat dalam waktu dekat untuk Breeze ya. Untuk sementara ini seperti itu untuk view gue. Mungkin Breeze akan turun, mungkin bisa di sekitar 1.500-an mungkin ya. Mungkin akan ngetes daerah itu lagi. Ya. Oke, ini pas banget ya ada yang nanya 2 orang Breeze pas lagi jelasin. Jadi udah dikasih tadi ya tanggapannya. Mungkin untuk sekarang masih wait and see dulu ya, better kayak gitu ya bro ya. Ya, untuk sementara ini seperti itu aja. Oke, kita lanjut lagi mungkin satu pertanyaan. Ini ada Effendi, giveaway slot BBCA nggak apa-apa katanya bro. Oke. Canda ya teman-teman ya. Oke. Oh ini ada yang nanya Esa bro, tadi belum kelewat nih. Esa gimana? Oke, Esa ya. Belakangan ini gini bro, yang gue perhatiin hari ini yang turun dalam ini komoditas ya. Kalau kita lihat AKR turun, Adaro turun, ya, Esa turun gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, honestly speaking, kita lihat secara volume juga sebenarnya kecil, ya kan? Volumenya kecil, meskipun candle-nya gede banget ya turunnya. Tapi secara volume kecil ya. Mungkin gue akan lihat di daerah sekitar 705 sampai 720 ya. Apakah di level ini akan terjadi rejection atau ada yang beli di saat ini gitu. Kalau gue bilang ya seperti itu sih so far ya, karena volumenya sih nggak terlalu signifikan jualannya ya. Ya mungkin kita bisa lihat di daerah situ gitu. Untuk sekarang ya. So far seperti itu, dan memang market hari ini juga cukup tidak terlalu bersahabat ya buat teman-teman juga. Seperti gue bahas bahwa meskipun IHSG-nya minus 0,3 nih, yang merah itu 300 saham, yang hijau cuma 100. Jadi ya wajar gitu, 1/3 kan gitu. Iya. Jadi seperti itu sih bro. Oke, pas banget nih ada yang komen Amsiong market hari ini ya benar. Iya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari Hendy nih, Putra Nata nih, mengenai LPKR bro. Jadi lagi hype Park Serpong di Gading Serpong, LPKR kan Lipo Karawaci tuh, hari ini naik 1%, harganya 94. What do you think? Oke, LPKR ya. Sebenarnya kalau saham yang dengan fraksi di bawah 100 ya, untuk naik 1% itu sangat gampang ya, cuma satu tick aja udah naik 1% gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya LPKR itu ada support di level ini sih sebenarnya. Kalau kita tarik itu ya di sekitar 94 sampai 92 gitu, ya itu supportnya gitu. Kalau jebol ya buang dulu. Tapi kalau kita bilang secara katalis, memang seperti gue bilang gitu ya, properti ini memang masih terkendala terkait suku bunga tadi yang seperti gue cerita, sektor-sektor yang mungkin cenderung tidak dapat flow ya di belakangan ini, ya itu properti itu gitu. Jadi seperti itu sih view gue. Mungkin view-nya nggak panjang, tapi ya memang kita lihat ya ini support gitu aja. Oke, jadi secara teknikal ada kelihatan supportnya lah ya. Betul. Tapi kalau misalnya di daerah sini. Tapi kalau misalnya secara sektor masih ada penghambatnya ya tadi ya bro ya, kalau misalnya kita lihat dari sentimen suku bunga dan sebagainya. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya udah dijawab ya. Yang belum kejawab nanti kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi, nggak cuma sama Bro Arvin juga, mungkin sama tadi ada Handi Arawan juga gitu ya. Nanti kita ganggu lagi dia mungkin ya minggu depan gitu. Dan
buat teman-teman ya, kalau misalnya ada yang ketinggalan, ini IG live-nya kita save, jadi kalian bisa nonton ulang. Dan gue mau say thank you ya untuk Bro Arvin untuk Thank you. waktunya diluangkan malam hari ini buat support sekuritas dan tentunya buat teman-teman Cuan Troopers. Oke, Thank itu you, aja gue bro. dari gue mau pamit dulu dan juga buat teman-teman Thank Cuan you, Bro Troopers Jo. sampai ketemu di waktu lain. Bye bye.